Selamat sore Miss Aya dan Miss Cindy. Saya salah satu anggota dari kelompok K, Husnul Khotimah, akan menjelaskan terkait topik UAS yang akan kami bawakan pada presentasi kali ini. Yang pertama, topik UAS ini kita akan melakukan yang namanya analisa lingkungan internal dan eksternal dari suatu organisasi atau tim yang dipilih, lalu merancang struktur organisasi dan menjelaskan budaya organisasi dari perusahaan yang dipilih. Lalu merancang perencanaan sumber daya manusia, menjelaskan perencanaan komunikasi dalam suatu organisasi, dan menganalisa faktor yang mempengaruhi komunikasi tersebut, serta menganalisa aspek etika yang harus diperhatikan untuk organisasi yang dipilih. Pada tugas kali ini, karena topiknya adalah membuat suatu perusahaan, kami membuat perusahaan terkait di bidang skincare. Adapun sebelum saya masuk pada pengenalan company profile kami, di sini saya akan mengenalkan para anggota kami terlebih dahulu. Untuk anggota kami sendiri terdiri dari Nesa Alfrevi Savia, lalu ada Divananda Mulyawan, ada saya sendiri Husnul Khotimah, ada Endang Puji Lestari, ada juga Naila Aprilia, dan juga ada Thalia. Selanjutnya di sini saya akan bacakan terkait profil mengenai perusahaan yang kami pilih, yaitu Mutiara Skincare. Mutiara Skincare yaitu sebuah perusahaan yang berfokus pada produk perawatan kulit berkualitas tinggi, pertama kali berdiri di tahun 2019. Merupakan salah satu perusahaan produk perawatan kulit Indonesia yang tumbuh dengan cepat. Kini Mutiara Skincare dikenal sebagai salah satu perusahaan top di industri kecantikan lokal di Indonesia. Dengan pertumbuhan yang cepat, Mutiara Skincare, yaitu brand kami, telah memperoleh popularitas karena produk-produknya yang berkualitas dan efektif dalam perawatan kulit. Didirikan dengan misi untuk memberikan solusi perawatan kulit yang efektif dan aman bagi semua jenis kulit, kami menghadirkan rangkaian produk yang dirancang dengan bahan-bahan alami terbaik dan teknologi inovatif. Selanjutnya, di sini saya akan bacakan terkait visi dari perusahaan kami, di mana menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari produk perawatan kulit berkualitas tinggi yang memberikan hasil nyata. Dan selanjutnya, mengenai misi kami, di sini misi kami yaitu menyediakan produk perawatan kulit yang aman, efektif, dan terpercaya, dan menggunakan bahan-bahan alami berkualitas tinggi untuk merawat kulit secara optimal. Dan selanjutnya, yang ketiga, misi kami mengedepankan inovasi dan penelitian untuk terus meningkatkan kualitas produk, serta menyebarkan kesadaran akan pentingnya perawatan kulit yang sehat dan teratur. Jadi, selain kami menyediakan terkait produk dan juga mengedepankan inovasi, kami juga menyebarkan awareness kepada para masyarakat menggunakan platform seperti pada media digital terkait pentingnya perawatan kulit yang sehat dan teratur menggunakan produk kami dan cara-cara mengatasinya. Selanjutnya dengan saya Endang Puji masuk ke rangkaian produk kami yaitu Mutiara Skincare, terdiri dari beberapa produk yaitu pembersih wajah, menggunakan formula lembut untuk membersihkan kulit tanpa membuatnya kering. Terdapat juga serum, perawatan intensif dengan kandungan aktif untuk mengatasi masalah kulit spesifik. Selanjutnya ada pelembab atau moisturizer, melembabkan kulit secara mendalam dan menjaga kelembapan kulit sepanjang hari. Di sini juga ada masker, di mana membuat kulit tampak segar dan bersinar dengan bahan-bahan alami pilihan. Selanjutnya ada suncare, di mana suncare itu adalah produk yang cukup penting karena produk ini adalah untuk melindungi kulit dari sinar matahari yang efektif dan tetap ringan di kulit. Kemudian kita masuk ke analisa lingkungan internal dan eksternal. Sesuai dengan materi pada sesi 6, kami buatkan analisa eksternal dan internal menggunakan analisis SWOT. Karena analisis SWOT ini kami menganalisa melalui 4 aspek, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat. Oke, dengan saya Divananda. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT bagian internal. Yang pertama tadi ada kekuatan yaitu strength. Yang pertama itu ada bahan alami berkualitas tinggi. Yang menggunakan bahan alami memberikan keunggulan kompetitif karena meningkatkan persepsi pelanggan tentang kualitas produk dan keamanannya untuk kulit. Yang kedua, kesadaran lingkungan. Konsumen semakin peduli dengan lingkungan, dan produk berbahan alami dapat menarik konsumen yang mencari produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu kualitas dan keamanan. Produk berbahan alami cenderung memiliki sedikit bahan kimia yang keras.
yang bisa menjadi daya tarik bagi konsumen yang sensitif terhadap bahan-bahan tersebut. Yang terakhir itu ada penggunaan sumber daya lokal. Jika bahan-bahan alami diperoleh dari sumber daya lokal, ini dapat mendukung ekonomi lokal dan kuat ikatan dengan komunitas. Yang kedua itu ada kelemahan yaitu weakness. Yang pertama ada biaya produksi lebih tinggi. Bahan alami mungkin lebih mahal untuk diproduksi dibandingkan dengan bahan sintesis, sehingga dapat meningkatkan biaya produksi secara keseluruhan. Yang kedua, keterbatasan stabilitas. Produk berbahan alami cenderung memiliki umur simpan yang lebih pendek karena kurangnya penggunaan pengawet kimia, yang dapat menjadi tantangan logistik dan manajemen persediaan. Yang terakhir itu ada keterbatasan inovasi. Dalam beberapa kasus, bahan alami mungkin memiliki keterbatasan dalam menghasilkan efek tertentu dibandingkan dengan bahan sintesis yang lebih kuat. Selanjutnya, analisis SWOT yang bagian eksternal, yaitu peluang, opportunity. Yang pertama ada tren pasar. Tren kesadaran akan kebersihan produk dan kebutuhan akan produk yang ramah lingkungan dan berbahan alami terus meningkat, memberikan peluang pertumbuhan bagi produk skincare berbahan alami seperti Mutiara Skincare ini. Yang terakhir itu ada pengembangan produk baru. Terdapat peluang untuk mengembangkan produk-produk baru dengan memanfaatkan berbagai bahan alami yang efektif dan mengikuti tren terbaru dalam industri skincare. Yang terakhir itu ada ancaman yaitu threats. Pertama itu persaingan yang ketat. Industri skincare ini sangat kompetitif, di mana banyaknya merek dan produk yang ditawarkan kepada konsumen. Persaingan dapat menjadi tantangan yang signifikan bagi brand kami, yaitu Mutiara Skincare. Yang kedua itu ada regulasi yang ketat. Pemerintah dan badan regulasi mungkin memberlakukan aturan yang lebih ketat terkait dengan penggunaan bahan alami dalam produk skincare, yang dapat mempengaruhi produksi dan distribusi produk. Yang terakhir itu ada perubahan tren konsumen. Perubahan tiba-tiba dalam preferensi konsumen dapat mengubah permintaan pasar, seperti peralihan tiba-tiba dari produk berbahan alami ke produk berbahan sintesis atau sebaliknya. Perancangan struktur organisasi, pemilik bisnis, customer service, manajer produk, operator pengemasan, digital and content marketer, keuangan dan administrasi. Oke, di sini saya Divananda sebagai owner atau pemilik bisnis perusahaan Mutiara Skincare, yang dimana tugas dan tanggung jawab saya yaitu mengembangkan visi misi dan strategi jangka panjang perusahaan, dan juga mengelola semua aspek operasional dan keuangan perusahaan, memimpin tim manajemen senior dan memberikan arahan yang jelas, bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, membangun dan menjaga hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan pihak terkait lainnya. Dan yang terakhir yaitu memantau dan mengevaluasi kinerja perusahaan secara berkala. Baik, selanjutnya dengan saya Endang Puji. Di sini saya berperan sebagai customer service leader, di mana peran saya memimpin tim layanan pelanggan untuk memberikan dukungan yang berkualitas kepada pelanggan, mengelola saluran komunikasi dengan pelanggan melalui email, telepon, dan media sosial, menyusun dan memperbarui kebijakan layanan pelanggan, memastikan resolusi yang cepat dan efektif terhadap keluhan pelanggan. Selanjutnya menganalisis umpan balik pelanggan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Saya, Nesa Afrovisipia, sebagai manajer produk. Tugas saya mengembangkan dan mengelola portofolio produk perusahaan, melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi peluang dan tren baru, mengordinasikan dengan tim R&D untuk pengembangan produk baru, merancang strategi, pengemasan produk dan penetapan harga, serta memantau kinerja produk dan membuat rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Saya Naila Aprilia bertanggung jawab sebagai operator pengemasan, yaitu bertanggung jawab atas proses pengemasan produk, memastikan kualitas produk selama proses pengemasan, mengelola persediaan bahan kemasan, mematuhi standar kebersihan dan keselamatan dalam lingkungan kerja, dan memastikan efisiensi operasional dalam proses pengemasan. Baik, selanjutnya dengan saya Husnul Khotimah di sini dalam perusahaan Mutiara Skincare, saya sebagai digital and content marketer, di mana tugas-tugas saya dalam perusahaan ini saya bertanggung jawab terkait merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran digital, termasuk SEO, media sosial, dan kampanye iklan online, dan menghasilkan konten yang menarik serta relevan untuk berbagai saluran digital, menganalisis kinerja kampanye, dan mengoptimalkan strategi berdasarkan data.
mengelola kehadiran merek di platform online dan membangun keterlibatan dengan audiens, serta yang terakhir, saya berkolaborasi dengan tim kreatif untuk mengembangkan materi pemasaran yang efektif. Halo, nama saya Thalia. Saya bertanggung jawab atas keuangan dan administrasi. Saya bertanggung jawab untuk memantau arus kas perusahaan dan mengelola anggaran, mempersiapkan laporan keuangan, dan menyajikan informasi kepada manajemen, mengelola administrasi umum, termasuk payroll, faktur, dan dokumentasi perusahaan, menyusun dan mematuhi kebijakan keuangan, dan peraturan perpajakan, melakukan analisis keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Budaya organisasi. Kami menganut nilai-nilai keberlanjutan dan dedikasi terhadap kepuasan pelanggan sebagai bagian dari budaya perusahaan. Perancangan perencanaan sumber daya manusia. Kami membutuhkan tim formulasi produk, ahli dalam mengembangkan formula skincare yang alami, yang efektif. Tim pemasaran, kreatif dalam mengembangkan strategi pemasaran online yang menarik. Tim layanan pelanggan, ramah dan responsif dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan masukan pelanggan. Faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam organisasi. Kami memastikan komunikasi terbuka dan jelas antara semua departemen melalui rapat reguler dan penggunaan platform kolaborasi online. Kami manfaatkan media sosial dan situs web untuk berinteraksi dengan pelanggan, menyediakan informasi produk, dan mengumpulkan umpan balik. Aspek etika yang harus diperhatikan menggunakan the 3Ps, yaitu People, Planet, and Profit. People atau manusia memastikan bahwa produk skincare diproduksi dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan konsumen. Ini termasuk menggunakan bahan-bahan yang aman dan tidak berbahaya serta menjalankan uji coba produk secara etis. Yang kedua, menjaga kesejahteraan karyawan dengan memberikan kondisi kerja yang aman dan adil serta memberikan kompensasi yang layak sesuai dengan upaya dan kontribusi mereka. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia dalam semua aspek operasional, termasuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hak tenaga kerja seperti pekerja paksa, diskriminasi, dan eksploitasi anak. Planet Bumi memperhatikan dampak lingkungan dari seluruh rantai pasok produk, termasuk proses produksi, pengemasan, distribusi, dan pembuangan produk, memilih bahan-bahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta meminimalkan limbah dan emisi, berkomitmen untuk praktik bisnis yang bertanggung jawab secara lingkungan, seperti pengurangan energi terbarukan, pengurangan air, dan pengelolaan limbah yang efisien, mendorong konsumen untuk menggunakan produk secara bertanggung jawab dengan memberikan edukasi tentang pentingnya penggunaan produk ramah lingkungan dan cara mengurangi jejak karbon. Profit, keuntungan, memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh tidak hanya didasarkan pada eksploitasi, tetapi juga pada penciptaan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Transparansi dalam pelaporan keuangan dan praktik bisnis untuk membangun kepercayaan dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Berinvestasi kembali sebagian dari keuntungan untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab, baik dari segi sosial maupun lingkungan. Baik, itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami, yaitu kelompok K pada tugas UAS presentasi membuat suatu perusahaan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.